브라자도 벗어. Halo semuanya, balik lagi di sini sama gue Pras. Hari ini kita akan review film Korea yang berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan kisah tentang balas dendam seorang agen rahasia kepada seorang psikopat yang telah membunuh istrinya. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film diawali dengan seorang gadis cantik yang mobilnya macet dan ia sedang menunggu datangnya mobil derek. Sebut saja Ayu. Ayu yang sedang menunggu datangnya mobil derek menelepon seorang pria. Ia adalah suaminya yang bernama Kim, seorang agen rahasia pemerintah yang sangat disegani. Namun dibalik sifat tegasnya, Kim adalah suami yang sangat menyayangi istrinya. Ayu yang sedang menunggu mobil derek tiba-tiba dihampiri seorang pria dengan mobil minibus sekolah. Pria itu menawarkan bantuan, namun Ayu memilih untuk diam dan menutup pintu atas himbauan suaminya. Namun ternyata pria tersebut berniat tidak baik. Ia menyerang mobil Ayu hingga rusak dan memukul kepala Ayu dengan palu hingga pingsan. Berpindah pada sebuah rumah jagal, ternyata Ayu belum mati. Kemudian tukang jagal tersebut yang bernama Kyung Chul berniat memutilasi Ayu. Ayu memohon agar dilepaskan karena ternyata Ayu sedang hamil. Ayu langsung saja dipenggal dan dipotong-potong dan cincin kawinnya pun terjatuh ke pembuangan air. Berpindah di keesokan harinya, seorang anak yang sedang bermain di bawah jembatan tiba-tiba ia menemukan kantong plastik hitam berisikan telinga manusia. Lalu ia memberitahu teman-temannya. Lalu ramailah polisi di lokasi tersebut. Mengingat seorang wanita yang bernama Ayu telah hilang dan tidak ada kabar. Lantas polisi menemukan sebuah kepala yang berada di tengah sungai dan setelah dicek ternyata memang benar itu memang kepala korban yang hilang dan gemparlah sudah tempat itu dengan penemuan anggota tubuh tersebut. Ayah Ayu yang datang ke TKP pun tidak kuat menahan tangisnya dan Kim pun yang datang ke TKP berharap bahwa itu bukan mayat istrinya. Tim forensik yang tergesa-gesa membawa kepala di dalam kotak tiba-tiba terjatuh dan kepala itu menggelinding keluar tepat di depan Kim. Kim mengenali wajah korban tersebut yang ternyata itu adalah benar istrinya. Kim menahan rasa tangis dan syok berat yang sangat mendalam. Di keesokan harinya, Kim yang melihat mertuanya sedih sedang duduk di bangku taman. Ia menghampirinya dan bercerita tentang kesedihannya dan itu membuat Kim yang semakin emosi tentang apa yang telah terjadi pada istrinya. Di hari pemakaman, Kim semakin terpuruk dan ia pun meminta izin kepada atasannya untuk cuti selama 2 minggu. Kemudian Kim merencanakan sesuatu. Ia meminta alat pelacak berbentuk kapsul dari rekannya, kemudian ia pun mencari data-data penjahat yang masih buron kepada mertuanya. Di malam hari ia beraksi. Ia mencari pelaku berdasarkan data-data yang ia punya, mulai dari seorang pria yang berada di sebuah kamar dan sedang asyik menonton film cocok tanam. Kemudian Kim melancarkan serangan dan membekapnya. Lantas ia memperlihatkan mobil istrinya yang waktu itu berada di TKP, namun pria tersebut sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian Kim melancarkan serangan kunci Inggrisnya tepat di kemaluan korban sampai hancur dan dia pun dibawa ke rumah sakit. Demi mencari informasi mengenai siapa yang membunuh istrinya, Kim kembali mencari penjahat yang masih berkeliaran. Ia menabrak seorang pria bermotor dan menghajarnya. Setelah sebelumnya Kim mencocokkan wajah pria tersebut dengan foto buronan, namun tetap pria tersebut tidak mengetahui apa-apa soal kejadian itu. Lalu Kim yang berada di kediamannya tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang, mengingat terus wajah orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia kemudian bangkit dan kembali melacak foto yang benar. Seorang pria bernama Kyung Chul. Di tempat lain, Kyung Chul, seorang psikopat pemburu wanita cantik, kembali melakukan aksinya dengan mengajak pulang seorang wanita. Berharap diantar atas ajakan Kyung Chul, namun ternyata benar seperti dugaan kita. Di tengah perjalanan, pipa besi mendarat di kepala wanita tersebut dan seperti biasa dia dibawa ke rumah jagal dan dimutilasi. Kim yang kini mencari keberadaan Kyung Chul mulai mencari ke rumah orang tuanya dan tentu saja di rumah itu hanya ada ibu dan ayahnya dan juga seorang anak yaitu anak dari Kyung Chul. Kim menggali informasi ternyata Kyung Chul adalah sosok pria yang tidak bertanggung jawab dengan tidak peduli kepada anak dan orang tuanya. Kemudian Kim menemukan kediaman dari Kyung Chul. Ia masuk dan menemukan barang-barang milik wanita seperti celana dalam, BH, dan tas-tas wanita. Dari sini Kim mulai yakin bahwa Kyung Chul adalah orang yang ia cari. Kim pergi ke belakang rumah dan menemukan tempat jagal. Kemudian ia menemukan cincin istrinya yang dulu terjatuh ke selokan dan tiba-tiba muncullah Kyung Chul, orang yang bertanggung jawab atas segala kemalangan yang diterima Kim. Kemudian di sebuah perkebunan, Kyung Chul melancarkan aksinya. Untung saja Kim bisa melacak keberadaan Kyung Chul. Ia memergoki Kyung Chul yang sedang bercocok tanam dan lantas mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Di tempat itu Kim yang seorang agen rahasia mampu bertarung lebih unggul daripada Kyung Chul. Kemudian
Kemudian Kim yang akan membunuh Kyung Chul mampu menahan diri. Ia memasukkan pelacak ke dalam mulut Kyung Chul yang sedang pingsan, dan dia pun mematahkan tangannya dan melepaskan Kyung Chul dengan luka dan juga sebuah amplop berisi uang. Kyung Chul yang sudah sadar, ia tertawa dengan apa yang sudah terjadi. Sampai-sampai ia dikasih uang juga tangan dan muka bonyok. Ia berjalan dan akan menumpang pada sebuah taksi yang kebetulan melintas, dan ternyata di dalam taksi itu ada seorang yang membawa pisau karena mereka ternyata adalah begal. Namun Kyung Chul berhasil mengalahkan 2 orang di mobil itu dengan pisau kecil. Kim terus memantau keberadaan dari Kyung Chul dengan GPS-nya. Kim menyadari bahwa Kyung Chul sudah membantai 2 orang dalam taksi tersebut. Kejadian itu semakin membuat Kim benci terhadap Kyung Chul, tetapi Kim tetap bersabar dan memantaunya sampai pada Kyung Chul berobat pada sebuah klinik. Tangannya diobati oleh dokter, namun dokter yang mengobatinya pun malah diintimidasi. Kyung Chul yang melihat suster cantik, ia pun tertarik dengan suster itu dan menggodanya. Kemudian ia melakukan tindakan asusila terhadap suster cantik itu, dan Kim yang memantaunya kembali datang dan menghajar Kyung Chul. Setelah dihajar habis-habisan, Kim kemudian memotong otot tendon Kyung Chul. Lantas Kim meminta suster untuk mengobati Kyung Chul dan kembali melepaskan Kyung Chul. Di sini Kim memang bermaksud untuk menyiksa Kyung Chul, karena jika langsung dibunuh, Kyung Chul tidak akan merasakan siksaan yang sebanding atas semua perbuatannya. Kyung Chul yang heran dengan kelakuan Kim semakin depresi, dan dengan kaki tangan yang luka itu, Kyung Chul sempat ingin membegal. Namun ia salah target karena itu adalah truk anggota militer. Kemudian Kyung Chul pergi ke sebuah rumah untuk beristirahat. Di sana ternyata adalah markas dari Kyung Chul beserta komplotannya, yang terdiri dari 1 orang pria yang suka memakan daging manusia serta seorang wanita. Ternyata di sana mereka membahas tentang tujuan mereka di masa lalu. Ternyata Kyung Chul pernah mempunyai sebuah cita-cita. Ia pernah berkeinginan untuk membuat sebuah organisasi mafia. Inilah kenapa Kyung Chul selalu memutilasi wanita dan dagingnya disimpan di rumah itu untuk bahan makanan si pria. Singkat cerita, percakapan Kyung Chul didengar oleh Kim melalui alat pelacak. Kim datang dan langsung menyerang rumah itu sendirian. Dengan keahlian Kim yang seorang agen rahasia, Kim mampu melumpuhkan semua psikopat yang berada di rumah itu dan memanggil polisi. Namun tidak dengan Kyung Chul. Ia kembali membawanya dan melepaskan Kyung Chul setelah dihajar habis-habisan. Setelah sadar, Kyung Chul mulai menyadari bahwa dirinya memang sedang dibuntuti dan disadap. Kemudian ia menyadari ada sesuatu di dalam perutnya, dan dia pergi ke apotek guna mencari obat untuk bab, dan ia pun mengeluarkan penyadap itu dari perutnya dan menantang Kim bahwa Kim telah bermain dengan orang yang salah dan Kim akan menyesal. Kyung Chul berencana membunuh keluarga Kim yang tersisa. Kemudian ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Kim yang tidak terima dengan hal itu terus mencari keberadaan dari Kyung Chul. Namun dengan alat pelacak yang sudah dibuang, ia kesulitan mencari Kyung Chul, dan benar saja Kyung Chul membantai anggota keluarga Kim yang tersisa, dimulai dari mertua dan kakak iparnya. Kemudian Kyung Chul berencana menyerahkan diri. Setelah ia keluar dari mobil, Kyung Chul berkata bahwa Kim tidak akan bisa mengalahkannya dan dia akan menyesal tidak menghabisinya waktu itu. Kim berhasil membawa Kyung Chul ke sebuah rumah jagal milik Kyung Chul. Di sana terjadi perbincangan yang membuat perasaan kita tersentuh. Setelah terjadi perbincangan panjang, Kim pun terlihat meneteskan air mata yang menandakan rasa sedih atas kehilangan orang terdekat Kim. Akhirnya Kyung Chul diikat dan dikaitkan dengan sebuah pintu yang terhubung dengan pisau jagal yang siap memotong kepalanya jika ada orang yang membuka pintu. Dan ternyata keluarga Kyung Chul lah yang datang untuk menemui Kyung Chul. Saat mereka membuka pintu, terpotonglah kepala Kyung Chul di hadapan keluarganya. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil adalah